Bab 211. Baidi baru saja selesai merebus ayam ketika Huan berlari kembali dengan marah. Dia segera mengusap tangannya hingga bersih dan berjalan mendekat. Siapa yang membuatmu marah? Huan berkata dengan marah, siapa lagi? Si burung bajingan itu. Dia benar-benar menyebarkan rumor kemana-mana bahwa aku telah menjadi pasangannya. Namun Baidi berkata, kau sudah mendapatkan cincin kontrak. Bukankah kamu berniat menjadi pasangannya? Berbicara tentang ini, Huan marah. Dia menceritakan bagaimana Sueling berpura-pura bernafas dan menipunya agar memberinya cincin itu. Baidi mengerti setelah mendengar ceritanya. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa berkemah begitu cepat. Jadi itu benar. Dia pembohong besar. Dia tidak mengatakan kebenarannya. Baidi mengusap kepalanya. Jangan marah. Ayamnya sudah siap. Kamu mau mencobanya? Begitu mendengar ada makanan, Huan langsung melupakan amarahnya. Mata berbinar saat berkata, tentu. Sup ayam Baidi begitu lezat hingga dia hampir menggigit lidahnya. Huan mendecakkan memberi pujian dan memuji dengan gembira, kemampuan memasakmu semakin lama semakin baik. Baidi menyeka sup dari mulut dan tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Tak lama kemudian, Sueling kembali. Huan berkata kepada Baidi, sudah larut malam. Saya akan mencari Big Budi dan yang lainnya. Mereka seharusnya kembali untuk makan malam. Dia keluar rumah tanpa melihat Sueling. Baidi juga tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Dia menatap Sueling dengan pandangan yang berkata, kau yang meminta. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke dapur untuk meneruskan memasak makan malam. Sueling tinggi dan memiliki kaki yang panjang. Dia dengan mudah mengejar Huan. Dia memegang tangan. Apa yang harus kamu lakukan agar aku memaafkanmu? Jika kamu merasa tidak bersalah, apa pentingnya aku memaafkanmu atau tidak? Huan menepis tangannya dan memutarnya untuk melanjutkan berjalan. Aku menyukaimu. Aku berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pasanganmu. Apa salahnya? Huan mencibir. Dulu kau bilang kau menyukai orang lain, tapi sekarang kau bilang kau menyukaiku. Apa kata-katamu itu benar? Sueling malah bertanya alih-alih menjawab, jika aku mengatakan yang sebenarnya sejak awal, kau pasti sudah melarikan diri sejak lama, bukan? Orang ini pembohong, dan kini dia bukan saja tidak mengakui kesalahannya, tetapi dia bahkan menyalahkannya. Huan bahkan lebih marah. Apakah itu memberi hak untuk berbohong kepadaku? Jika ini terjadi di lain waktu, Sueling pasti sudah tidak sabar. Menurutnya, pihak lain terus-menerus mempermasalahkan hal sepele. Apa perlu terus-menerus mengungkit hal ini? Namun, kata-kata Sen Yan masih terngiang di telinganya, yang memaksa Sueling untuk tenang. Dia mencoba merendahkan nada bicaranya. Saya akui bahwa saya memang suka bicara kasar. Terkadang, saya melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu membuat Anda berpikir bahwa saya tidak dapat diandalkan. Salah saya jika Anda merasa seperti ini. Saya akan mencoba mengubahnya di masa mendatang. Huan memalingkan mukanya, matanya melihat ke tempat lain. Dia tidak berbicara. Beberapa binatang yang lewat melihat mereka berdua saling tarik-menarik dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Sueling mengabaikan tatapan orang-orang yang lewat di sekitarnya dan menatap wajah Huan. Aku memang bukan orang baik, tapi setidaknya aku tulus padamu. Kalau tidak, mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu? Hati Huan melunak saat dia teringat bagaimana dia bergegas ke laut ilusi sendirian untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah menyelamatkan hidupnya. Melihat ekspresinya telah melunak, Sueling segera menyerang selagi besi masih panas dan melanjutkan. Aku tidak menyelamatkanmu karena aku ingin menggunakan bantuan ini untuk mengancammu agar tunduk. Aku hanya ingin kau memberiku kesempatan yang adil untuk bersaing karena ketidakkegoisanku. Nada bicaranya sangat tulus. Meskipun Huan tahu bahwa pria ini adalah pembohong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Sueling menarik kerah bajunya, memperlihatkan bekas luka di dada dan bahunya. Itu semua adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh luka yang ia dapatkan di wilayah iblis. Sebagian besar sudah sembuh,
dan hanya beberapa bekas luka merah muda yang tersisa. Meski begitu, hati Huan masih sakit. Sueling berkata, meskipun aku terluka, tidak bisakah aku mendapatkan kesempatan lagi? Orang-orang yang lewat di sekitarnya juga tersentuh olehnya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan berbicara membela Sueling. Dia sudah sejauh ini untukmu. Dia pasti tulus. Beri dia kesempatan. Benar sekali. Dia mempertaruhkan nyawanya untukmu. Apa kau tidak merasa tersentuh sama sekali? Beri dia kesempatan untuk mencoba. Kalau tidak berhasil, usir saja dia. Suasana hati Huan sudah agak tidak stabil. Ketika orang-orang di sekitarnya mengatakan ini, dia langsung menjadi semakin bingung. Dia menatap Sueling di depannya dan bertanya dengan lembut, ketika kamu mengatakan bahwa kamu menyukai orang lain, apakah itu benar? Semua orang segera menatap Sueling dengan tatapan penuh tanya. Ada orang lain di hatimu? Sueling segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Aku berbohong padamu. Aku berjanji tidak ada orang lain selain dirimu. Huan merasa ragu. Kamu selalu berbohong. Aku tidak tahu apakah apa yang kamu katakan kali ini benar atau tidak, tetapi karena kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku sebelumnya, aku akan memilih untuk mempercayaimu lagi. Sueling tertawa. Huan segera menambahkan, tapi jangan berbohong padaku lagi. Aku berjanji tidak akan berbohong padamu lagi. Huan berbalik untuk pergi. Aku akan mencari Big Goody dan yang lainnya. Kau bisa kembali dulu. Sueling mencondongkan tubuhnya dan memegang tangannya. Aku akan pergi bersamamu. Huan tidak menepis tangannya kali ini. Dia melirik dadanya. Rapikan pakaianmu dulu. Sueling segera menarik kerah bajunya lebih dekat dan tersenyum. Aku hanya akan menunjukkan tubuhku. Tidak ada orang lain. Huan. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Ketika orang-orang yang lewat melihat bahwa pasangan itu telah berdamai dan tidak ada lagi drama yang perlu disaksikan, mereka pulang secara berkelompok. Huan menemukan anak serigala di ladang dan meminta mereka pulang untuk makan malam. Sueling menatap anak serigala berbulu itu dan tiba-tiba berbisik ke telinga Huan, kapan kamu akan melahirkan anakku? Huan menjawab dengan tenang, kamu masih dalam masa percobaan. Daripada memikirkan tentang punya anak, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana cara melewati masa percobaan dengan lancar? Sueling meremas tangan kecilnya. Meskipun dia masih dalam masa percobaan, setidaknya dia tidak mendorongnya sekarang. Ini adalah langkah maju yang besar. Rupanya Shen Yan benar. Saat menghadapi wanita, dia tidak bisa memaksakan diri. Dia harus belajar mundur agar bisa maju. Tidak lama setelah Huan dan Sueling kembali ke rumah bersama anak-anak serigala, Suang Yun dan Sang Ye kembali. Huan masih berpikir tentang bagaimana menjelaskan penjelasan yang rumit dengan Sueling. Tanpa diduga, Suang Yun dan Sang Ye tampaknya secara otomatis menerima Sueling ke dalam keluarga mereka. Bab 212. Suang Yun bahkan mengeluarkan anggur buah dari gudang anggur, berteriak-teriak merayakan Sueling bergabung dengan keluarga besar mereka. Sueling minum satu kendi penuh anggur buah bersamanya. Akhirnya, Suang Yun berbaring di atas meja, memeluk botol anggur dan menggosok-gosokkannya. Dia terus bergumam. Huan, aku sangat merindukanmu. Bagaimana kalau kita tidur bersama malam ini? Aku pasti akan membuatmu merasa sangat nyaman. Huan tersipu dan segera menutup mulutnya. Hentikan. Suang Yun mengambil kesempatan itu untuk memeluk pinggangnya dan menjilati telapak tangannya dengan lidahnya. Dia tersenyum bodoh. Huan, aku sudah menangkapmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri malam ini. Semua orang sudah terbiasa dengan Suang Yun yang memeluk Huan dan bertingkah bodoh saat dia mabuk. Sueling tersenyum tipis. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian semua. Dari penampilan Suang Yun, kita pasti tidak bisa membicarakannya sekarang. Mari kita bicarakan besok. Baidi menggendong Suang Yun yang sedang mabuk. Huan, dengan siapa kamu tidur malam ini? Dalam sekejap, 4 pasang mata menatap Huan. Kulit kepala Huan mati rasa karena tatapan itu. Tanpa sadar, dia melangkah mundur dan menabrak Big Goody di sampingnya. Dia langsung memeluk Big Goody dan berkata,
aku akan tidur dengan anak-anak malam ini. Titik 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 titik. Begitu mendengar hal itu, anak-anak serigala langsung mengibaskan ekor mereka dengan gembira. Mereka sangat senang. Namun Baidi berkata, tidak. Huan-Huan dan anak serigala berkata serempak, kenapa? Baidi berkata, si kecil ini punya kebiasaan tidur yang buruk. Jika kamu tidur bersama mereka, mereka akan menendang wajahmu sampai bengkak. Kamu tidak akan bisa tidur nyenyak. Anak-anak serigala segera membalas, kami tidak akan menendang ibu. Huan-Huan bertanya pada Baidi dengan curiga, bagaimana kamu tahu tentang kebiasaan tidur anak-anak? Baidi menyukai anak-anak dan biasanya merawat mereka dengan baik, tetapi mereka bukanlah anak-anaknya. Dia tidak pernah tidur dengan mereka. Baidi berkata, Nia memberitahuku. Huan-Huan langsung menatap Nia. Nia memutar tubuhnya yang bulat. Benar sekali. Big Goody dan yang lainnya selalu menendangku saat mereka tidur di malam hari. Setiap malam, mereka menendangku ke sudut. Merekalah yang menyebabkan lingkaran hitam di wajahku. Huan-Huan, Big Goody membalas dengan marah, lingkaran hitam di wajahmu jelas alami. Apa hubungannya dengan kita? Nia berkata dengan jujur, memang benar aku terlahir dengan lingkaran hitam di bawah mataku, tetapi awalnya lingkaran hitam itu seukuran kepalan tangan. Kalian menendangnya sampai seukuran 3 kepalan tangan. Sambil berkata demikian, dia menoleh agar semua orang dapat melihat betapa besarnya lingkaran hitam di wajahnya. Huan-Huan mengamati lebih dekat. Mereka tampaknya benar-benar menjadi sedikit lebih besar. Benar sekali. Itu semua karena mereka menendangku. Nia cemberut dan mengeluh dengan sangat kesal. Big Goody sangat marah. Dia menerkamnya dan hendak menendangnya. Beraninya kau mengeluh. Aku akan menghajarmu. Nia segera bersembunyi di belakang Huan-Huan, tetapi tubuhnya terlalu besar. Huan-Huan yang mungil tidak dapat melindunginya. Big Goody menamparkan pantat Nia. Bulu halus di pantatnya langsung tenggelam namun dengan cepat bangkit kembali. Nia menutupi pantatnya dan berteriak, Huan-Huan, Big Goody memukulku lagi. Kau harus menyelamatkanku. Big Goody masih ingin memukulnya, tetapi Huan-Huan mengulurkan tangan dan menghentikannya. Huan-Huan menasihati, jangan pukul dia. Lihat, kamu membuatnya menangis. Nia bergumam sambil menangis, kakak bilang kalau perempuan itu lembut dan imut. Itu sama sekali tidak benar. Kakak berbohong padaku. Huhu. Huan-Huan terdiam. Big Goody benci melihat Nia menangis, tetapi ibunya menyuruhnya berhenti. Dia tidak bisa lagi memukul Nia dan hanya bisa berteriak dengan marah. Beraninya kau menjadi binatang jantan. Kau mudah sekali menangis. Kau tidak berguna. Jika kau mampu, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Jika kau bisa mengalahkanku, aku akan mengakuimu sebagai kakak laki-lakiku di masa depan. Nia telah melihat sendiri kekuatan tempur Big Goody. Gadis ini mampu mengalahkan sekelompok binatang jantan sendirian. Sekarang, semua anak serigala di suku serigala batu mengenalinya sebagai kakak perempuan mereka. Mereka takut padanya. Menghadapi provokasi Big Goody, Nia mengaku kalah. Dia meringkuk seperti bola bulu besar dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Baidi menepuk kepala Big Goody. Hentikan, tidurlah lagi. Anak-anak serigala mendengarkan Baidi. Mendengarnya mengatakan itu, mereka menatap Nia dengan tajam dan berjalan dengan angkuh kembali ke kamar mereka untuk tidur. Baru setelah mereka semua pergi, Nia menjulurkan kepalanya dan menghela napas panjang lega. Huan-Huan tidak tahu bahwa anak serigala itu punya kebiasaan tidur yang buruk di masa lalu dan benar-benar memukuli Nia dengan sangat buruk. Sekarang setelah dia tahu, dia ingin memindahkannya ke kamar lain. Dia tidak tega terus membiarkan Nia mengalami malam-malam tanpa tidur. Bagaimanapun, dia adalah tamu yang sengaja menempuh perjalanan dari Sun City ke Gunung Batu. Selain itu, dia adalah harta nasional. Huan-Huan tidak ingin memperlakukannya dengan tidak adil. Sueling segera berkata, biarkan dia tidur di kamarku. Huan-Huan bertanya, lalu di mana kamu tidur? Aku tidak pilih-pilih soal tempat tidur. Aku akan tidur di tempat tidurmu. Kamu berharap. Baidi menjabat tangan Suan Yun dan berkata, biarkan dia tidur dengan anak-anak. Kita akan memberikan kamar tidurnya kepada Nia.
Sueling langsung setuju. Karena mereka anak Suang Yun, dia harus menjaga mereka. Sang Ye masih tampak acuh tak acuh. Aku tidak peduli. Ya, ini adalah suara mayoritas. Huan menatap Suang Yun yang mabuk. Orang ini masih belum tahu bahwa dia telah dijual oleh ketiga saudaranya. Huan tidak tega melihatnya seperti ini. Dia bertanya dengan lemah, bagaimana jika Suang Yun tidak bahagia saat dia bangun? Baidi berkata dengan tenang, kalau begitu mari kita bertarung. Kita akan mendengarkan siapapun yang menang. Menggunakan tinju dan kekuatan untuk hak berbicara adalah aturan universal antara binatang jantan. Huan menyentuh rambut pendek putih perak Suang Yun dan bersimpati padanya. Baidi menggendong Suang Yun ke atas dan melemparkannya ke kamar tidur anak serigala. Nia kemudian mengambil kamar tidur yang awalnya milik Suang Yun. Sueling menatap Huan dengan senyum menggoda. Apakah kamu benar-benar tidak akan tidur denganku malam ini? Huan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak. Baidi bertanya dengan lembut, lalu kamu ingin tidur dengan siapa? Mata biru Huan hampir meleleh karena kelembutan di dalamnya. Untungnya, dia berhasil menahan serangan lembut Baidi pada akhirnya dan berbicara dengan sangat lembut. Aku ingin bersama Sang Ye. Bolehkah? Baidi kecewa, tapi dia tersenyum toleran. Tentu saja. Sueling melirik Sang Ye yang terdiam dan terkekeh. Suang Yun benar. Huan memang bias terhadapmu. Sang Ye masih tidak bergerak. Sueling tersenyum pada Huan dan berkata, aku penasaran apa yang kamu sukai dari binatang ular dingin ini. Jika kamu terbangun karena kedinginan di malam hari, kamu dipersilakan untuk mencariku kapan saja. Huan mendengus. Pergi. Bab 213. Setelah mandi, Huan membungkus dirinya dengan selendang tebal dan berjalan ke kamar Sang Ye. Dia melihat Sang Ye sedang menambahkan kayu ke tungku perapian. Api di tungku perapian menyala terang, dan kamar tidur terasa hangat. Huan berjalan mendekat. Mengapa kamu membakar api? Sang Ye berkata, dingin sekali. Huan terkejut dan senang. Sekarang kamu bisa merasakan panas dan dingin. Aku khawatir kamu kedinginan. Huan tertegun. Keterkejutannya segera menghilang, lalu dia tampak tak berdaya. Apakah karena perkataan Sueling yang membuatmu khawatir aku akan membeku? Sebenarnya, aku tidak selembut yang kau kira. Sang Ye menunduk. Aku tidak bisa merasakan panas atau dingin, jadi aku tidak tahu bagaimana cara merawatmu dengan baik. Jika kamu merasa kedinginan, kamu harus memberi tahuku. Aku bisa menambahkan lebih banyak kayu ke tungku perapian. Hati Huan terasa sakit. Dia berjalan mendekat dan memeluk Sang Ye, menempelkan pipinya ke dada Sang Ye. Ya, tidak peduli apakah itu panas atau dingin, aku akan memberitahumu. Aku teman yang tidak kompeten. Huan segera mendongak dan mengerutkan kening padanya. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan itu. Binatang jantan lain bisa menjaga pasangannya dengan baik, tapi tidak denganku. Aku bahkan tidak bisa menjaga perasaanmu. Ketika dia mengatakan ini, nadanya tetap tenang seperti biasa. Tidak ada emosi di dalamnya. Namun hati Huan terasa sakit. Dia berdiri berjinjit dan melingkarkan lengannya di leher pria itu. Kita teman. Kita harus menghadapi masalah bersama. Sekarang setelah kamu sakit, aku harus merawatmu. Tapi aku, tidak ada tapi, sela Huan. Aku mencintaimu sama seperti kau mencintaiku. Tidak peduli kau akan menjadi apa, perasaanku padamu tidak akan berubah. Aku yakin hal yang sama berlaku untukmu, kan? Sang Ye mendesah pelan. Tentu saja, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Huan tersenyum. Sudah larut malam. Ayo tidur. Sang Ye mengangkatnya dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Dia berlutut dengan satu kaki dan membantunya melepaskan sepatunya. Huan mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Kulitnya selalu dingin. Akan terasa nyaman di musim panas, tetapi sangat dingin mengingat musim dingin baru saja berlalu. Dia membungkuk dan mencium bibirnya. Terima kasih untuk gaunnya. Aku suka sekali. Sang Ye memandangi wajah cantik dan lembutnya, lalu tak kuasa menahan diri untuk tidak mendorongnya jatuh. Tempat tidurnya dilapisi selimut tebal dari kulit binatang. Sangat lembut dan nyaman.
Suaranya sedingin orangnya, tetapi jelas dan menyenangkan. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk melahapmu. Huan-Huan melingkarkan lengannya di leher pria itu dan tersenyum manis. Aku rela dilahap olehmu. Sang Ye menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Napasnya yang dingin memasuki mulut Huan-Huan dan menyapu setiap sudut mulutnya. Tanpa sadar dia mengangkat pinggulnya. Sudah lama sekali sejak mereka sedekat ini. Sang Ye memegang pinggang rampingnya dan bersiap mengambil langkah terakhir. Huan-Huan bersandar di bahunya dan menunggu lama. Dia tidak masuk. Dia tak dapat menahan diri untuk mendesaknya dengan lembut. Mengapa kamu tidak bergerak? Sang Ye menyentuh pinggangnya, dan nadanya menjadi ragu-ragu. Jangan lakukan itu malam ini, oke? Huan-Huan membeku. Sebagian besar rasa terbakar langsung padam. Dia mendongak, bingung. Kenapa? Mereka sudah sampai sejauh ini. Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk kawin. Mengapa dia tiba-tiba berkata bahwa dia tidak ingin melakukannya di saat kritis ini? Apakah dia tidak tertarik lagi padanya? Namun dia tampaknya tidak tertarik sama sekali padanya. Menghadapi pertanyaan Huan-Huan, reaksi Sang Ye sangat aneh. Saya tidak enak badan hari ini. Mari kita lanjutkan di lain hari. Huan-Huan tidak mau melepaskannya. Barang siapa yang sudah lama mencium kekasihnya di ranjang, bahkan sampai melepas celana, pasti akan marah besar apabila pihak lain tiba-tiba mengatakan bahwa mereka tidak melakukannya. Huan-Huan mendorongnya dan dengan santai menarik selendang itu ke sekelilingnya. Dia menatap wajah Sang Ye. Katakan yang sebenarnya, kenapa kamu berhenti? Sang Ye menghindari tatapannya dan berkata dengan gelisah, itu sebenarnya karena aku sedang tidak enak badan. Tatap mataku dan katakan padaku. Sang Ye tidak punya pilihan selain menatapnya tanpa daya. Malam ini semua salahku. Maafkan aku. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf. Aku ingin mendengar kebenaran, kata Huan-Huan kata demi kata. Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan bahwa kamu tidak ingin melakukannya lagi? Apakah karena kamu tidak menyukaiku lagi dan tidak ingin melanjutkan hubungan denganku? Tentu saja tidak. Sang Ye menjawab tanpa ragu. Kemarahan Huan-Huan sedikit mereda karena jawabannya. Lalu kenapa? Kalau kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal malam ini, kita berdua tidak akan bisa tidur malam ini. Huan-Huan tampak lembut, tetapi dia luar biasa keras kepala tentang beberapa hal. Sang Ye sebenarnya tidak peduli apakah dia tidur atau tidak. Bagaimanapun, dia tidak merasa lelah. Namun, Huan-Huan lemah dan rapuh. Jika dia tidak tidur, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Pada akhirnya, hatinya sakit untuk Huan-Huan. Dia berkata dengan tidak nyaman, aku tidak dalam kondisi yang baik malam ini. Negara bagian apa? Sang Ye menatapnya dalam diam. Huan-Huan menatapnya dengan linglung. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan menyadarinya. Dia menatap perut bagian bawah Sang Ye dengan kaget. Kamu tidak ereksi. Kenapa? Kamu tidak merasakan apapun padaku. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini karena aku. Sang Ye mengambil pakaian itu dan berkata dengan nada tak berdaya, aku jelas ingin berhubungan denganmu, tetapi tubuhku tidak bisa bereaksi dengan tepat. Pendek kata, dia tidak bisa ereksi. Ini masalah serius. Huan-Huan segera bertanya, apakah ini juga efek samping dari melupakan air? Saya kira demikian. Lalu apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah kita tidak akan bisa kawin selama sisa hidup kita? Apakah ini berarti aku tidak bisa melahirkan anakmu meskipun aku menginginkannya? Setelah Sang Ye berpakaian, dia menggendongnya ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Dia berbisik, jangan khawatir, aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Huan-Huan meringkuk dalam pelukannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hati-hati. Jangan bilang kamu punya masalah ginjal. Kenapa aku tidak membuatkanmu obat untuk menyehatkan ginjalmu? Sang Ye berkata, tidak perlu. Huan-Huan menasihati dengan sungguh-sungguh, jangan takut berobat. Masalah ginjal bukanlah masalah kecil, terutama karena Anda masih muda. Jika kami mengobati Anda lebih awal, Anda akan pulih lebih cepat. Namun, Sang Ye berkata, kamu baru saja terangsang, kan? Kamu pasti merasa tidak enak karena aku tiba-tiba berhenti.
Mengapa aku tidak menggunakan jariku untuk membantumu? Tangannya bergerak ke arah Huan Huan. Ketakutan, Huan Huan cepat-cepat mengatupkan kedua kakinya dan berkata dengan kesal, tidak apa-apa. Aku sudah kembali tenang sekarang. Kalau begitu cepatlah tidur. Oke. Keesokan paginya, Huan Huan bangun dari tempat tidur dan berlari ke dapur untuk membuat sup. Dia harus menyembuhkan disfungsi ereksi Sang Ye dan membiarkannya menjalani kehidupan binatang yang diberkati. Bab 214. Ketika Sang Ye turun ke bawah, dia melihat Huan Huan meletakkan semangkuk besar obat panas mengepul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, versi perbaikan dari sup yang kubuat pasti akan berhasil. Sang Ye meminum seluruh semangkuk obat tanpa mengubah ekspresinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa merasakan apapun. Minum obat baginya seperti minum air. Bai Di keluar dari dapur. Di mana penis rusa yang baru saja aku taruh di atas kompor? Tanyanya, apakah ada di antara kalian yang melihatnya? Huan Huan segera mengangkat tangannya. Aku yang mengambilnya. Mengapa kamu mengambil penis rusa itu? Rasanya tidak enak. Huan Huan menatap mangkuk kosong di tangan Sang Ye, tatapannya menjadi sedikit tidak menentu. Aku merebus sesuatu dengan itu. Bai Di mengikuti pandangannya ke mangkuk di tangan Sang Ye, dan ekspresinya berubah halus. Sang Ye meletakkan mangkuk kosong itu tanpa ekspresi. Aku akan turun gunung untuk berburu. Bai Di menghentikannya. Sarapan dulu sebelum berangkat. Tidak, aku baru saja makan semangkuk besar sup. Aku tidak lapar. Kalau begitu, kembalilah lebih awal hari ini. Sueling bilang ada yang ingin dia bicarakan dengan kita. Huan Huan memperhatikannya keluar. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Kembalilah lebih awal. Aku akan membuatkan sup untukmu malam ini. Sang Ye menghentikan langkahnya sebelum berjalan lebih cepat. Dari sudut pandang manapun, kelihatannya dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Suang Yun adalah orang terakhir yang bangun. Efek samping mabuknya membuatnya sakit kepala. Sambil mengusap pangkal hidungnya, dia berjalan menuruni tangga dan melihat Bai Di dan Huan Huan di rumah. Mengapa aku tidur di kamar Big Goody tadi malam? Tanyanya santai. Bai Di menyerahkan sup yang masih mengepul itu. Kami memberikan kamarmu pada Nia. Tinggallah bersama anak-anak untuk sementara waktu. Suang Yun menghabiskan supnya dalam sekali teguk. Akhirnya, dia merasa sedikit lebih baik. Dia meletakkan mangkuk kosong dan bertanya, bukankah Nia dan Big Goody sudah tinggal bersama selama ini tanpa masalah? Mengapa mereka tiba-tiba pindah kamar? Bai Di berkata, karena putrimu selalu mengganggunya. Ketika Suang Yun mendengar ini, dia langsung menyeringai. Seperti yang diharapkan dari putriku. Bahkan binatang jantan pun tidak sebanding dengannya. Sungguh mengesankan. Hanya, Bai Di terdiam. Huan Huan juga tidak bisa berkata apa-apa. Ketika orang ini mendengar bahwa putrinya telah menindas seseorang, dia tidak hanya tidak merasa bahwa putrinya telah melakukan kesalahan, tetapi dia bahkan tampak bangga. Tidak heran jika Big Goody semakin lama semakin nakal. Tidak mengherankan jika ia tumbuh menjadi nakal dengan ayah yang tidak patuh seperti itu. Untuk memperbaiki perilaku putri dan putranya yang lucu pada waktunya, Huan Huan memutuskan untuk membawa mereka ke kelas. Membaca dapat membantu seseorang menjadi lebih baik. Belajar dapat membuat orang menjadi lebih beradab. Setelah lama tidak melihatnya, anak-anak beruang itu merindukannya. Ketika mereka melihat Huan Huan muncul di kelas, mereka mengelilinginya dan menyapanya. Huan Huan sangat bersyukur atas hal ini. Dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah saudara-saudari di luar pintu. Masuklah dan sapa para siswa. Big Goody melangkah dengan angkuh ke dalam kelas bersama saudara-saudaranya. Keempat saudaranya menyeringai ke arah anak-anak singa itu, memperlihatkan taring putih mereka. Halo semuanya, Big Goody sudah terkenal karena keganasannya. Begitu dia muncul bersama saudara-saudaranya, semua anak singa yang hadir tercengang. Mengapa kakak datang ke kelas? Sakit sekali saat dia memukul mereka. Huan Huan tidak mengerti mengapa kelas langsung berubah menjadi sunyi senyap begitu mereka berempat muncul. Dia berkata kepada Big Goody, bawa saudara-saudaramu ke belakang dan duduklah. Jangan bergerak di kelas atau bersuara.
Angkat tanganmu jika kau punya pertanyaan. Maksudku, angkat cakarmu dan beritahu aku. Big Goody selalu patuh di depan ibu. Dia mengibaskan ekornya yang besar dan berbulu halus. Mengerti. Suasana tenang selama 3 kelas berturut-turut hari ini. Tidak seorang pun berbicara sepanjang waktu. Semua anak singa sangat gugup dan tidak berani melakukan apapun. Hanya ketika Huan-Huan meminta jawaban, mereka harus menelan pil pahit dan berdiri. Di bawah, tatapan tajam, Big Goody. Mereka gemetar saat mengucapkan jawaban itu. Akhirnya, kelas selesai. Anak-anak beruang itu berlari seakan-akan mereka sedang melarikan diri demi keselamatan mereka. Mereka berlari semakin cepat, takut akan menjadi sasaran Big Goody. Dalam sekejap mata, hanya Huan-Huan, Dos, Tres, dan Little Monster yang tertinggal di kelas. Huan-Huan menatap keempat anak itu dengan curiga. Mengapa mereka semua tampak takut padamu? Big Goody mengibaskan ekornya yang besar, matanya yang hijau tua tampak murni. Apakah mereka takut pada kita? Mengapa kita tidak merasakannya? Anak kedua dan ketiga pun setuju. Benar sekali. Kami juga tidak merasakannya. Ibu pasti salah lihat, kan? Huan-Huan sedikit bingung. Mungkin aku benar-benar salah. Pada malam hari, semua orang kembali ke rumah. Huan-Huan mengeluarkan semangkuk sup mengepul lainnya dan meletakkannya di depan Sang Ye. Sang Ye meminumnya tanpa mengubah ekspresinya. Huan-Huan mengambil mangkuk kosong dan menghiburnya. Kamu akan sembuh. Suang Yun membungkuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Huan-Huan menyingkirkan kepalanya ke samping. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Setelah dia pergi, Suang Yun mendengus pada Sang Ye. Huan-Huan diam-diam memasak sesuatu untukmu. Dia memihak padamu. Bibir Sang Ye berkedut. Hehe, setelah makan malam, anak-anak kembali ke kamar untuk beristirahat. Orang dewasa tinggal di ruang tamu untuk berdiskusi. Sueling berkata, dalam perjalanan kembali bersama Huan-Huan, kami bertemu dengan 2 suku yang menderita penyakit darah mati. Semua binatang buas di suku itu mati. Ekspresi Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye berubah. Huan-Huan teringat adegan lautan api yang menelan kedua suku, dan ekspresinya berubah jelek. Sueling melanjutkan, kedua suku itu mungkin hanya sebagian dari banyak suku yang sedang dilanda penyakit darah mati. Jika kita tidak menghentikannya tepat waktu, penyakit darah mati akan menyebar dengan cepat. Cepat atau lambat, penyakit itu akan menyebar ke Gunung Batu. Huan-Huan berkata perlahan, darahku dapat menyembuhkan kematian dan penyakit darah. Baidi mengusap kepalanya. Tapi darahmu ada batasnya. Kalau semua orang terkena penyakit darah mati, tidak akan ada gunanya bahkan jika kami menguras darahmu. Lagi pula, kami tidak bisa menempatkanmu dalam bahaya seperti itu. Suang Yun menatap Sang Ye dan bertanya, kamu lebih tahu tentang iblis. Apakah kamu tahu cara mencegah penyakit darah mati? Sang Ye berkata dengan acuh tak acuh, satu-satunya cara untuk mencegah hal ini adalah dengan menjauhi iblis. Semua orang terdiam. Baidi menganalisis, ras iblis selalu menjadi musuh kuil. Sekarang penyakit darah mati merajalela, kuil kota utama pasti tidak akan tinggal diam saat mendengar berita itu. Mereka mungkin akan mengirim orang untuk menghentikan penyebaran penyakit darah mati. Suang Yun bertanya, bisakah penyakit darah mati diatasi? Orang yang menjawabnya adalah Sang Ye. Teknik penyembuhan unik kuil ini dapat mengobati penyakit darah mati. Saat itu, ketika iblis asing memulai perang dengan binatang buas biasa, kuil mengandalkan teknik penyembuhan ini untuk mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari banyak binatang buas. Dari sana, kuil ini membangun status tinggi yang setara dengan otoritas kerajaan. Kalau begitu, kita tunggu saja pihak kuil mengirim orang untuk menghadapi ras iblis. Sueling menyingkirkan tanggung jawab itu. Sang Ye berkata dengan dingin, jika kuil mengirim orang ke sana, benteng kita tidak akan tersembunyi lagi. Bab 215. Bukan hanya bentengnya saja yang akan ditemukan, tetapi juga tanaman-tanaman bermutasi yang ditanam di sekitarnya. Berbicara tentang ini, semua orang tanpa sadar terdiam. Begitu benteng itu ditemukan, itu berarti kekuatan suku serigala batu akan terungkap. Itu akan menarik perhatian banyak kota binatang. Pada saat itu,
suku serigala batu tidak lagi tenang. Baidi memecah keheningan. Cepat atau lambat benteng itu akan ditemukan. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Huan sangat khawatir. Saya khawatir ada orang yang berniat merebut benteng ini dan datang untuk merebut wilayah kita. Suang Yun mengangkat dagunya. Siapa yang berani merebutnya? Kita akan menghajar mereka sampai mereka tidak bisa kembali. Sueling juga berkata, dengan adanya aku di sini, mereka tidak akan berani menyerang. Huan merasa ragu. Bisakah kamu melawan kekuatan kota binatang sendirian? Aku mungkin tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi aku masih punya teman. Kalian semua telah melihat kekuatan tempur Canggu. Dengan ukuran tubuhnya, dia bisa menghancurkan sekelompok besar binatang buas hanya dengan berguling-guling. Dia jelas merupakan senjata yang hebat untuk menyerang kota. Huan mengerutkan kening. Jangan menyeret Tuan Canggu ke dalam masalah ini kecuali kita terpaksa. Baidi menganalisis dengan tenang, benar untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Bagaimanapun, kita memiliki 4 binatang buas yang kuat. Kita juga memiliki suku bulu dan Tuan Canggu sebagai sekutu kita. Dengan keuntungan geografis gunung batu dan bantuan tanaman bermutasi itu, kecuali mereka menggunakan semua kekuatan mereka, akan sulit untuk menghancurkan gunung batu itu. Huan merasa lega mendengarnya. Baguslah. ... Baidi tiba-tiba menatap Sang Ye. Jika kuil mengirim orang ke sana, usahakan untuk tidak menemui mereka, tidak peduli dari kuil mana mereka berasal. Wajah Sang Ye tanpa ekspresi. Saya mengerti. Dia adalah target kuil bulan gelap. Selain itu, dia memiliki garis keturunan iblis. Jika dia berhadapan langsung dengan orang-orang dari kuil, identitasnya akan mudah terungkap, menyebabkan masalah yang tidak perlu. Baidi menatap Huan, dan kamu harus berhati-hati. Mengapa? Ketika orang-orang dari kuil tiba di Gunung Batu, cobalah untuk tidak menunjukkan wajahmu. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu bisa membaca dan tahu pengobatan. Juga, jangan biarkan siapapun tahu tentang benih kayu ilahi di tubuhmu dan fisikmu yang istimewa. Kamu harus menyembunyikan hal-hal ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun tahu, mengerti? Ekspresi Baidi sangat serius. Huan mengangguk. Aku akan mengingatnya. Berpikir bahwa tidak akan ada perdamaian untuk waktu yang lama, suasana hati semua orang menjadi sedikit suram. Huan punya ide. Kenapa kita tidak membangun kuil kecil di luar Gunung Batu? Semua orang sedikit tercengang. Huan menjelaskan, ketika para peramal datang, kami akan membiarkan mereka tinggal di kuil. Dengan begitu, kami akan tetap menunjukkan rasa hormat kepada mereka, tetapi itu juga merupakan alasan yang bagus bagi mereka untuk tetap berada di luar gunung. Meskipun hal ini tidak menjamin benteng itu tidak akan ditemukan, setidaknya hal ini dapat menjauhkan para peramal dari suku serigala batu dan memperkecil kemungkinan mereka berpapasan. Tentu saja, Huan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin menghindari melihat mereka. Namun, Sang Ye berkata, Anda tidak dapat membangun kuil hanya karena Anda menginginkannya. Hanya dengan izin dari kuil kota utama, Anda dapat memiliki hak untuk membangun kuil. Kejahatan membangun kuil secara pribadi sangat serius. Jika Anda ketahuan, Anda akan dibakar di tiang pancang. Huan tercengang. Kalau begitu, Baidi memikirkannya. Kita tidak perlu membangun kuil. Kita hanya perlu membangun tempat bagi para peramal untuk beristirahat. Huan tampak berpikir. Kedengarannya seperti kedutaan. Kedutaan besar. Itu adalah tempat bagi utusan dari negara lain untuk tinggal dan bekerja. Suang Yun langsung memutuskan. Kalau begitu kita akan membangun kuil peramal. Semua orang kemudian mulai membahas rencana khusus untuk membangun kedutaan. Setelah menyelesaikan urusan mereka, semua orang bersiap kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun sebelum itu, keempat binatang jantan itu semua menatap Huan. Dengan siapa kamu tidur malam ini? Kulit kepala Huan mati rasa karena tatapan mereka. Pandangannya mengembara ke sekeliling mereka berempat sebelum akhirnya tertuju pada Sang Ye. Sang Ye tidak bisa ereksi sekarang. Jika dia tidur di ranjang yang sama dengannya, dia tidak perlu khawatir begadang sampai larut malam.
Dia bisa tidur sampai subuh tanpa khawatir. Namun sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar Suang Yun berkata, kamu tidak boleh memilih Sang Ye lagi. Sueling menimpali, meskipun kamu bias terhadap Sang Ye, kamu tidak bisa hanya peduli padanya. Apakah dia harta karun di hatimu sementara kita semua hanyalah rumput liar di pinggir jalan? Huan membalas dengan marah, bahkan jika aku tidak tidur dengan Sang Ye, aku tidak akan tidur denganmu. Jangan lupa bahwa kamu masih dalam pengawasan. Bibir Sueling melengkung membentuk senyum. Waktu tidur juga termasuk dalam lingkup pengamatan. Aku senang menunjukkan kepadamu keterampilan dan ketahananku. Huan, meskipun dia sudah terbiasa dengan sikap tidak tahu malunya, dia masih terkejut karenanya. Baidi tiba-tiba bertanya, Sang Ye, mengapa hidungmu berdarah? Semua orang segera melihat ke arah suara itu dan melihat dua aliran darah mengalir di hidung Sang Ye. Huan terkejut. Ia segera membantunya duduk dan membuatnya mendongak. Ia kemudian membantunya membersihkan darah dari wajahnya. Suang Yun bertanya dengan bingung, mengapa kamu tiba-tiba mimisan? Baidi teringat penis rusa yang telah diambilnya dan berkata dengan serius, mungkin dia minum terlalu banyak obat. Sueling berpikir cepat, dan sebelum Suang Yun mengerti apa yang sedang terjadi, dia sudah memikirkan semangkuk obat yang diseduh khusus oleh Huan untuk Sang Ye. Ekspresinya tak dapat menahan diri untuk berubah. Saya ingat binatang ular punya dua penis, tidak bisakah dua penis memuaskan Huan? Dia benar-benar perlu minum obat. Huan terlalu hebat. Huan menjadi marah karena malu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sueling tersenyum. Jangan tersinggung. Aku memujimu. Aku tidak butuh pujianmu. Baidi membelai kepala Huan dan menenangkannya dengan lembut. Tidurlah dengan Sang Ye malam ini dan jaga dia. Jangan beri dia obat itu lagi. Menghadapi Baidi yang lembut, Huan segera mencabut cakarnya dan mengangguk patuh. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengetahui Huan tidak bisa tidur dengannya malam ini, Suang Yun mengibaskan ekor besarnya dengan tidak senang. Huan menarik-narik jarinya. Turunkan kepalamu. Meskipun dia masih tampak tidak senang, dia dengan patuh membungkuk dan menundukkan kepalanya. Huan mencondongkan tubuhnya ke depan dan mencium bibirnya. Jangan bersedih. Suang Yun mendengus pelan, tetapi ujung telinganya sedikit merah. Setelah menghibur Suang Yun, Huan mengikuti Sang Ye kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Suang Yun pun segera pergi. Ketika Sueling melewati Baidi, dia berkata sambil tersenyum tipis, betapa murah hatinya dirimu. Jika aku tidak akan bermurah hati seperti dirimu. Baidi berkata dengan tenang, itu sebabnya kamu hanya bisa memakai cincin sekunder. Cincin sekunder apa? Namun Baidi tampaknya tidak mendengar pertanyaannya. Dia naik ke atas tanpa menoleh ke belakang. Bab 216. Seperti yang diharapkan Baidi, setelah kota 10.000 binatang buas mengetahui bahwa penyakit darah mati telah mendatangkan malapetaka di benua binatang buas, mereka segera menutup semua pintu masuk dan keluar kota. Mereka memeriksa pintu masuk dan keluar dengan ketat. Mereka tidak boleh membiarkan penyakit darah mati masuk ke kota. Pada saat yang sama, kuil kota utama juga memerintahkan 3 kuil di kota binatang berukuran sedang untuk mengendalikan penyebaran penyakit darah kematian sesegera mungkin. Ketiga kuil tersebut masing-masing mengirimkan sejumlah besar peramal untuk meninggalkan kota-kota dan menuju ke berbagai suku untuk membantu binatang buas melawan korosi penyakit darah mati. Pada saat yang sama, mereka mengajarkan binatang buas yang tidak beradab ini tentang kehendak Tuhan dan menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai suku terbesar di hutan ini, suku Serigala Batu tentu saja harus menerima bantuan dari kuil. Sebuah tim yang terdiri dari para peramal sedang dalam perjalanan menuju Gunung Batu. Pada saat yang sama, di wilayah para setan, tengah diadakan upacara besar misterius. Ubur-ubur besar itu melayang di atas danau, tentakelnya yang tipis dan panjang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari ke segala arah. 99 binatang berlutut mengelilingi danau. Beberapa dari binatang buas ini adalah budak, sementara beberapa lainnya adalah tawanan perang yang ditangkap. Mereka semua telanjang dan berlutut di tanah. Untuk mencegah kecelakaan, lidah mereka dipotong terlebih dahulu.
Begitu pula dengan urat di lengan dan kaki mereka. Sekarang, mereka seperti ikan di talenan, menunggu untuk disembelih. Di belakang mereka berdiri pasukan setan yang padat. Mereka semua menatap ubur-ubur besar yang tembus pandang itu dengan kegilaan di mata mereka. 5 binatang berdiri paling dekat dengan ubur-ubur. Titik. Salah satu binatang itu adalah Han Ying. Keempat binatang buas lainnya juga unik. Mereka mewakili tingkat kekuatan tertinggi dalam ras iblis. Binatang jantan tertua di antara mereka botak dan memiliki janggut putih panjang. Matanya yang berwarna abu-abu setengah tertutup saat ia bergumam kepada ubur-ubur. Tak seorang pun dapat mendengar apa yang dia ucapkan. Terjadi keheningan di mana-mana. Setelah binatang jantan tua itu berhenti bergumam, seekor binatang jantan muda bertanya, "Penyihir Tao Wei, bagaimana keadaannya?" Binatang jantan berjanggut putih bernama Tao Wei berkata perlahan, "Ayah telah mendengar panggilan kita." Mendengar ini, yang lain tampak senang. Hanya Han Ying yang tidak berekspresi, dan tatapannya dingin. Tao Wei berkata, "Kita akan memberikan persembahan pada ayah." Begitu dia selesai berbicara, 99 binatang buas yang berlutut di tanah semuanya dipenggal. Darah merah lengket mengalir ke tanah. 99 kepala dilemparkan ke dalam danau, dan air yang tadinya berwarna ungu tua langsung berubah menjadi merah tua. Tentakel ubur-ubur besar itu terkulai ke bawah dan masuk ke dalam danau untuk menyerap darah di danau itu. Warna merah tua menyebar di sepanjang tentakel ke ubur-ubur. Ketika darah di danau itu hanyut, ubur-ubur itu masih belum puas. Ia menancapkan tentakelnya ke dalam bangkai 99 binatang buas yang baru saja dibunuh dan menyerap daging serta darah mereka. Suara gemericik itu masih terdengar. Sebuah pulau terpencil mengapung di laut ilusi. Pulau itu ditutupi bambu hijau, kentang, dan kacang tanah. Seorang pemuda kurus dan langsing berjalan keluar dari hutan bambu. Rambutnya pendek, ikal, dan berwarna putih keabu-abuan, serta matanya yang berwarna kuning keemasan bersinar di malam hari. Kulitnya pucat, dan bibirnya merah seperti orang sakit. Sudah lama sejak Sueling membakar tubuhnya dengan api. Bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah bisa merasakan perubahan waktu di laut ilusi ini. Xing Chen sudah pulih dari tubuhnya, tetapi tubuhnya masih sedikit tidak terkoordinasi. Postur berjalannya agak canggung. Dia sedang memegang lempengan batu di tangannya. Lempengan itu diukir dengan potret Huan-Huan. Ia berjalan di sekitar ladang sayur dan tiba di sebuah bukit yang terbuat dari lempengan-lempengan batu. Ia dengan hati-hati mengambil lempengan batu itu dari tangannya dan menyentuhnya dengan enggan sebelum meletakkannya di atas bukit. Ada banyak lempengan batu yang ditumpuk. Setiap lempengan batu memiliki gambar orang yang sama. Dia telah menggambar semua ini. Ia tidak mengenal lapar dan lelah. Ia tidak perlu makan atau istirahat. Selain mengurus hutan bambu dan ladang sayur, ia terus menggambar. Huan-Huan mengatakan ia dapat menyimpan potret itu lebih lama dengan mengukirnya pada lempengan batu. Oleh karena itu, setiap kali ia menggambar, ia mengukir gambar itu pada lempengan batu. Dengan begitu, dia akan selalu mengingatnya dan tidak akan pernah lupa. Langit malam yang awalnya gelap berubah menjadi merah tua. Bintang-bintang yang terang menjadi semakin menyilaukan, dan seluruh laut ilusi menjadi seterang siang hari. Xing Chen sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap langit yang berubah. Seseorang memanggilnya. Ini bukan pertama kalinya Xing Chen dipanggil. Seseorang telah menggunakan metode serupa untuk memanggilnya sebelumnya, tetapi tidak pernah berhasil. Bukan karena pemanggilannya salah, tetapi karena Xing Chen tidak mau menanggapi. Baginya, dunia luar tidak berbeda dengan laut ilusi. Jadi kenapa kalau dia pergi keluar? Xing Chen tidak dapat menemukan alasan untuk pergi. Tapi kali ini, dia akhirnya punya alasan. Dia ingin keluar dan mencari Huan-Huan. Dia ingin menemukannya dan membawanya kembali ke laut ilusi. Mereka tidak akan pernah berpisah. Ubur-ubur itu telah menyerap cukup banyak darah, dan tubuhnya yang tembus cahaya berubah menjadi merah terang yang menyilaukan. Bayangan humanoid hitam muncul di tubuh ubur-ubur. Tampaknya ada seseorang yang berdiri di dalam ubur-ubur dan memandang dunia luar.
Ekspresi Tao Wei berubah drastis. Dia berlutut di tanah dan berteriak dengan suara gemetar, "Selamat datang, Ayah." Seketika itu juga semua binatang berlutut. Mereka berlutut di tanah. Semua binatang menundukkan kepala, tidak berani menatap wajah Tuhan mereka. Sebuah tangan pucat dan ramping muncul dari ubur-ubur. Lalu, lengannya, bahunya, dadanya, dan kepalanya. Ketika Xing Chen keluar dari tubuh ubur-ubur, semua orang yang hadir merasakan aura dingin menyebar. Itu membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Tak ada satupun binatang yang berani mendongak. Mereka merasakan bahaya, dan otot-otot mereka menegang. Mereka tidak berani untuk bersantai. Seolah telah menemukan tuannya, ubur-ubur besar itu menjadi patuh. Ia mengulurkan tentakelnya ke Xing Chen dan mengusap sudut kemejanya dengan penuh kasih sayang dan hati-hati. Pada saat ini, Xing Chen bukan lagi seorang pemuda kurus, melainkan seekor binatang jantan dewasa yang ramping. Rambut pendeknya yang sedikit ikal dan berwarna putih keabu-abuan tampak sedikit berantakan. Matanya yang berwarna kuning keemasan tampak jernih, tetapi memancarkan sedikit hawa dingin. Ditambah dengan wajahnya yang terlalu pucat dan bibirnya yang merah seperti orang sakit, ia tampak sangat feminin. Dia terbang di udara menggunakan sayapnya yang setipis sayap jangkrik. Pakaian yang awalnya terlalu besar untuk pemuda itu kini terlalu kecil untuknya. Ia hanya menanggalkan pakaiannya dan melilitkannya di pinggangnya, memperlihatkan dadanya yang indah dan kakinya yang jenjang. Dia dengan santai menyentuh tentakel ubur-ubur itu. Ubur-ubur besar itu merasa tersanjung dan gembira hingga tentakelnya hampir kusut. Xing Chen bertanya, "Su Feng, kemana perginya betina kecil yang kau makan terakhir kali?" Ubur-ubur itu menggoyangkan tentakelnya dan menunjuk ke arah pintu keluar wilayah setan. "Dia sudah pergi." Xing Chen melirik binatang buas yang berlutut. "Apakah kalian memanggilku?" Tao Wei menempelkan dahinya ke tanah dan berkata dengan suara gemetar, "Ya." "Lalu apakah kamu tahu bahwa memanggil iblis membutuhkan biaya yang besar?" Bab 217. Pada saat ini, keluarga Huan-Huan yang tinggal di Gunung Batu tidak tahu apa yang terjadi di wilayah ras iblis. Suang Yun memimpin para binatang buas untuk bekerja lembur. Akhirnya, sebuah kedutaan dewa dibangun di dekat tempat tinggal sementara di atas bukit. Kuil orakel 2 lantai menonjol di antara sekelompok bungalow. Lantai pertama ditopang oleh 8 pilar batu tebal. Tidak ada dinding di keempat sisinya. Aula itu benar-benar terbuka. Di tengahnya terdapat patung dewa binatang. Patung itu sedikit mirip kuil abad pertengahan. Lantai kedua adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Selimut dan kompor sudah siap, dan perabotannya sudah lengkap. Baidi bahkan dengan sengaja menebang semua pohon di dekat kuil orakel. Lingkungan sekitar datar. Kuil peramal berdiri di atas bukit. Ditambah dengan cahaya keemasan yang menyinarinya, kuil itu benar-benar tampak suci. Akan tetapi, karena kuil peramal itu tidak memiliki dinding, rasanya seperti tinggal di alam terbuka. Orang luar dapat melihat situasi di kuil orakel dengan jelas. Sueling menatap kuil peramal dan terkekeh. Tidak buruk, tidak buruk. Sementara para binatang jantan sibuk membangun kedutaan besar dewa, Huan-Huan pun tidak tinggal diam. Kapas, kacang tanah, dan lobak yang ditanam di musim dingin telah matang. Kacang tanah dan lobak dapat disimpan dalam waktu lama setelah dikeringkan. Tidak perlu khawatir untuk saat ini. Huan-Huan terutama ingin memanfaatkan kapas. Kapas memiliki banyak kegunaan. Selain untuk membuat selimut dan bantal, kapas juga dapat ditenun menjadi benang katun. Dengan kain, seseorang dapat membuat pakaian, gorden, dan spray. Huan-Huan mengeluarkan buku panduan menenun, yang telah ditukarkannya di Crystal Mall. Buku itu menjelaskan seluruh proses menenun kapas menjadi benang. Dia menyibukkan diri di rumah selama beberapa hari sebelum akhirnya berhasil merajut kain katun sepanjang 2 kaki. Karena tidak diwarnai, kainnya berwarna putih keabu-abuan. Kelihatannya agak kasar, tetapi ternyata lembut dan nyaman saat disentuh. Huan-Huan menduga bahwa ini mungkin terkait dengan kapas yang bermutasi. Buah kapas yang bermutasi sangat besar, dan kapas yang dihasilkannya juga sangat besar. Kapasnya lembut dan halus,
dan kualitasnya sangat bagus. Huan membawa kain itu ke Sang Ye. Ketika Sang Ye pertama kali melihat kain itu, ia mengira itu adalah sutra ikan hiu. Meskipun ia tidak berekspresi, ia sebenarnya cukup terkejut. Sutra ikan hiu sangat berharga. Bagaimana ikan hiu betina kecil itu mendapatkannya? Baru setelah ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, ia menyadari itu bukan sutra hiu. Sutra hiu tipis dan halus, dan teksturnya lebih mirip sutra. Kain di depannya lebih tebal dan lebih kuat. Sang Ye bertanya, apa ini? Namanya kain katun. Saya merajutnya dari katun. Apa pendapat Anda tentang itu? Sang Ye menjawab dengan jujur, dalam hal pakaian, sutra hiu pasti lebih nyaman. Namun, sutra hiu terlalu mahal untuk dibuat. Sebagai perbandingan, katun ini lebih praktis. Setelah mendapatkan persetujuan Sang Ye, Huan akhirnya merasa lega. Dia menemukan Suang Yun dan bersiap untuk mengajari suku serigala batu cara menenun. Suang Yun selalu sangat toleran terhadap permintaan si betina kecil. Ketika dia mendengar bahwa si betina kecil ingin mengajari suku itu cara menenun, dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, ya, lakukan apapun yang kamu mau. Beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Aku akan bekerja sama denganmu. Huan membelai rambutnya dan tersenyum. Kamu bahkan tidak bertanya apa itu menenun, tetapi kamu memberiku dukungan untuk melakukannya. Apakah kamu tidak takut aku akan mengecewakanmu? Tidak masalah. Bahkan jika kau menjebakku, aku akan bisa keluar dari kekacauan ini. Kau harus percaya padaku. Aku sangat hebat. Melihat betapa percaya dirinya dia, Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menerkam dan menciumnya. Aku sadar kamu makin imut. Suang Yun memeluknya dan berkata dengan arogan, kamu seharusnya memujiku karena tampan, perkasa, dan kuat. Apa maksudmu dengan memanggilku imut? Itu kata untuk menggambarkan betina dan anak singa. Aku tidak menerimanya. Huan tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan nada memanjakan, oke, kamu yang paling tampan. Telinga Suang Yun memerah karena pujian itu. Itu lebih seperti itu. Agar binatang mengerti manfaat kapas, Huan membuat gaun tanpa lengan dengan kapas dan secara khusus memperbesar ukuran gaun tersebut. Dia membawa gaun itu ke Mu Xiang dan membiarkan dia mencobanya. Mu Xiang dengan berani mengenakan gaun itu. Lalu, dia menolak untuk melepasnya. Dia belum pernah mengenakan gaun yang senyaman dan selembut ini. Perasaan gaun itu berkibar membuatnya merasa sangat cantik. Huan tidak terkejut. Wanita sama saja dengan binatang buas. Mereka tidak akan pernah bisa menahan godaan lipstik, gaun, dan sepatu hak tinggi. Mu Xiang memohon, bagaimana gaun ini dibuat? Bisakah kau memberitahuku? Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Inilah yang diinginkan Huan. Dia tersenyum. Gaun ini terbuat dari katun. Aku datang kepadamu untuk mengajari para wanita di suku kami cara menenun benang katun. Mu Xiang melompat kegirangan dan memeluk Huan. Huan, kamu luar biasa. Kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk kami, suku serigala batu. Huan lebih pendek darinya. Saat dia memeluknya, kepala Huan terbenam di dadanya. Huan, yang terpaksa membenamkan kepalanya di dada Mu Xiang, mendesah dalam hati. Payudara Mu Xiang benar-benar besar. Huan dengan murah hati memberikan gaun itu kepada Mu Xiang. Mu Xiang sangat antusias. Ia segera mengumpulkan para wanita di suku tersebut dan menyelenggarakan kelas menenun. Kelas tersebut diadakan di kantor komite lingkungan. Para wanita awalnya tidak tertarik. Mereka sudah terbiasa hidup nyaman dengan makanan dan pakaian yang tersedia. Mereka tidak mau bekerja. Namun, gaun yang dikenakan Mu Xiang terlalu indah. Para wanita tidak dapat menahan godaan dan keluar dari rumah untuk mengikuti kelas. Untuk gaun yang indah, itu dapat diterima meskipun mereka harus sedikit melelahkan diri. Didorong oleh Huan dan Mu Xiang, berita tentang kapas dengan cepat menyebar di antara suku serigala batu. Pada saat ini, tim pengawal akhirnya tiba di Gunung Batu. Total ada 2 peramal yang dikirim ke suku serigala batu kali ini. Salah satunya adalah binatang ular jantan bernama Huaisan dari kuil bulan gelap. Yang satunya adalah binatang berbulu betina bernama Suehui. Dia berasal dari kuil kayu ilahi.
Huai San mengenakan jubah putih keabu-abuan yang terbuat dari sutra hiu. Dia tampak muda dan tampan. Sayangnya, dia terlalu sombong. Ketika dia melihat orang lain, dia selalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Sikapnya itu merusak ketampanannya. Dari segi penampilan, Sue Hui juga sangat luar biasa. Ia mengenakan gaun sebahu yang terbuat dari sutra hiu. Rambutnya yang panjang dan ikal berwarna coklat keemasan terurai hingga ke dada. Ia tinggi dan menggairahkan. Fitur wajahnya sangat tiga dimensi dan dalam. Ditambah dengan kulitnya yang berwarna madu, ia memiliki penampilan khas barat yang unik. Suang Yun, yang datang untuk menyambut para peramal, tidak menyangka akan ada seorang wanita. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar ada seorang wanita menjadi peramal. Bab 218. Mata Sue Hui berbinar saat melihat Suang Yun. Dia mengangkat tangannya dan mengaitkan dagunya, tersenyum menawan. Sudah lama ku dengar bahwa serigala bernama Suang Yun dari suku serigala batu itu muda dan menjanjikan. Aku tidak menyangka kau begitu tampan. Kau benar-benar menggoda. Suang Yun segera tersadar. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, aku sudah punya pasangan. Tolong tunjukkan harga diri. Selain Huan-Huan, dia tidak pernah bersikap baik kepada wanita lain. Sue Hui tampak kecewa. Kamu sudah diambil. Sayang sekali. Melihat ini, Huai San mendengus dan berkata dengan masam, dia hanya orang desa. Sue Hui melirik pola bintang di lengan Suang Yun dan tersenyum lebih menawan. Dia sudah menjadi binatang jiwa bintang 2 di usia yang begitu muda. Jika dia seorang desa, aku khawatir semua binatang jantan di dunia adalah desa. Huai San masih sangat meremehkan. Dia hanya binatang jiwa bintang 2. Ada banyak binatang jiwa bintang 3 ke atas di kota bulan gelap. Mendengar ini, dia sengaja membusungkan dadanya, memperlihatkan pola bintang di lehernya. Namun, Sue Hui berkata, meskipun kau adalah binatang jiwa bintang 3, kau mungkin tidak dapat mengalahkan Patriark Suang Yun. Ia adalah serigala putih es perak. Ia memiliki atribut es saat membangkitkan binatang jiwanya. Pada titik ini, dia sengaja menatap Huai San sambil tersenyum di matanya. Aku ingat meskipun kamu sudah menjadi binatang jiwa bintang 3, kamu belum mengaktifkan atributmu, kan? Ekspresi puas Huai San membeku. Ekspresinya langsung menjadi gelap saat dia menatap Suang Yun dengan cemburu. Memangnya kenapa kalau aku tidak punya atribut? Aku tidak percaya kalau makhluk jiwa bintang 3 sepertiku tidak bisa mengalahkan makhluk jiwa bintang 2. Kenapa kita tidak bertarung sekarang dan melihat siapa yang lebih kuat? Sue Hui menutup mulutnya dan terkekeh. Kamu baru saja tiba dan sudah menantang pemimpin. Aku khawatir itu tidak sopan, kan? Duel antara binatang jantan tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau begitu, Sue Hui menatap Suang Yun dengan penuh harap di matanya yang indah. Patriark Suang Yun, apakah kau ingin bersaing dengannya? Huai San mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, jika kamu binatang jantan, datanglah dan lawan aku. Ini gunung batu, wilayahmu. Jika kamu tidak berani menerima tantangan, serahkan posisimu sebagai pemimpin kepada orang lain. Pada saat ini, Suang Yun merasa bingung. Kedua orang ini baru saja datang ke sini, tetapi mereka sudah mengatakan banyak hal aneh. Mereka ingin melawannya tanpa alasan. Sekarang, mereka ingin dia melepaskan jabatannya sebagai pemimpin. Apakah mereka gila? Suang Yun terus-menerus mengeluhkan kedua orang ini di dalam hatinya, tetapi dia tetap mempertahankan ekspresi dingin di wajahnya. Seluruh tubuhnya seperti pisau tajam yang terhunus. Sekalipun dia tidak mengatakan apa-apa, kehadirannya sangat kuat. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin besar pula penyesalan yang dirasakan Sue Hui. Binatang jantan yang luar biasa itu sudah diambil. Dia tergoda, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suang Yun berkata dengan dingin, para peramal, kalian datang dari jauh. Silakan beristirahat di kuil peramal terlebih dahulu. Kita bicarakan duel nanti. Namun, Huai San menolak untuk melepaskannya dan terus bersikap agresif. Jangan menunda-nunda. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung sekarang. Jika kamu takut, cepatlah mengaku kalah.
Suang Yun menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kenapa kau menatapku? Huai San sangat tidak senang. Jika kau ingin mengaku kalah, katakan saja. Aku benci jika kau berpura-pura kuat meskipun kau jelas-jelas tidak berguna. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Suang Yun menepuk pohon di sampingnya. Seluruh pohon langsung membeku menjadi patung es. Embun beku menggantung di dahan-dahan, dan es tajam berhenti di depan mata Huai San. Hanya dengan tusukan ringan saja, mereka dapat menembus bola matanya. Huai San sangat ketakutan hingga ia terhuyung mundur. Kakinya terpeleset dan ia pun jatuh ke belakang. Untungnya, seorang penjaga di belakangnya cukup cepat menolongnya tepat waktu, mencegahnya terjatuh di depan umum. Penjaga ini bernama Miu Wei. Dia tinggi dan kuat, dan kepribadiannya tenang dan berpengalaman. Dia menasihati dengan suara pelan, ini adalah suku serigala batu. Jangan terlibat konflik dengan mereka. Namun, Huai San sudah sangat marah dan menolak mendengarkan nasihatnya. Dia menatap Suang Yun dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu apakah dia marah atau takut. Beraninya kau menyerangku. Suang Yun mencibir. Kamu bilang kamu ingin melawanku. Aku hanya melakukan apa yang kamu inginkan. Huai San jengkel. Tapi kamu tidak bisa menyerang tanpa mengatakan apapun. Itu serangan diam-diam. Maaf, tapi kami memang selalu seperti ini di pedesaan. Kami lebih suka menggunakan tinju daripada lidah. Huai San sangat marah. Aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Dia merobek pakaiannya dan berubah menjadi seekor ular, membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Suang Yun. Suang Yun melompat mundur dan menghindar. Saat ia mendarat, es dan salju dengan cepat menyebar dari bawah kakinya, membekukan ular itu hingga menjadi padat. Melihat Huai San akan mengalami nasib sial, Miu Wei segera melangkah maju. Patriark Suang Yun, mohon berbelas kasihan. Suang Yun meliriknya. Kendalikan orang-orangmu. Ini adalah suku serigala batu. Bahkan jika kamu tidak punya pekerjaan, jangan berkeliling dan menggonggong orang lain. Dia sama sekali tidak terdengar sopan. Meskipun Miu Wei biasanya tenang, dia sedikit marah sekarang. Namun, demi situasi keseluruhan, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Maaf. Suang Yun mengangkat tangannya dan menyentuh embun beku pada binatang ular itu, membuatnya hancur berkeping-keping. Binatang ular itu jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku karena kedinginan, dan dia tidak bisa bergerak. Huai San merasa dia benar-benar kehilangan muka. Dia benar-benar dipukuli oleh binatang buas desa yang levelnya lebih rendah darinya. Ini benar-benar penghinaan besar. Dia benar-benar ingin menerkam orang desa yang menjijikkan itu dan mencabik-cabiknya. Namun, Suang Yun bersikap seolah-olah tidak melihat Huai San dan berkata dengan tenang, kuil peramal telah dibersihkan. Kedua peramal itu bisa tinggal di sana. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Mohon maaf. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Huai San melotot ke punggungnya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Bagaimana kau bisa begitu biadab dan kasar? Jika kita berada di kuil, kau akan dihukum mati. Namun Sue Hui tersenyum genit. Menurutku dia cukup menarik. Kakakmu tidak benar-benar menyukainya, iya. Dia sudah punya pasangan. Sue Hui mengeriting ujung rambutnya dengan jari-jarinya. Nada suaranya dipenuhi rasa kasihan. Aku cukup menyukainya. Jika dia tidak punya pasangan, aku pasti akan menemukan cara untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Dari segi penampilan, Sue Hui tidak diragukan lagi adalah wanita yang sangat menarik dan cantik. Huai San langsung jatuh cinta padanya saat pertama melihatnya. Sepanjang perjalanan, Huai San sangat peduli dan protektif terhadap Sue Mei. Niatnya sangat jelas. Dia hampir menulis kata-kata, aku ingin kawin denganmu, di dahinya. Sayangnya Sue Hui selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Bab 219. Hal ini membuat Huai San kecewa, tetapi dia tidak dapat menahan keinginannya untuk lebih menyenangkan Sue Hui. Dia merasa bahwa dia juga merupakan pria yang sangat luar biasa. Baik dari segi penampilan, kekuatan, atau identitasnya, dia adalah pasangan yang sangat cocok untuk Sue Hui. Mereka sangat serasi. Dia pasti akan terkesan olehnya. Pada akhirnya, Sue Hui bukan hanya tidak menyukainya,
tetapi dia juga menyukai pemimpin suku desa. Ini bagaikan tamparan di wajah Huai San yang tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal itu membuatnya marah. Huai San sangat marah pada Suang Yun, dan dia juga membenci Sue Hui. Wanita bodoh ini lebih suka pria kampungan yang sudah punya pasangan daripada menerima pria terhormat seperti dia. Dia buta. Sue Hui menyadari perubahan pada ekspresi Huai San, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia bersiap untuk pergi. Huai San segera bertanya, "Kemana kamu pergi?" "Aku akan mencari teman lama." Huai San mengerutkan kening. "Kamu punya teman di pedesaan. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya?" "Dia teman lamaku sejak lama. Aku sudah lama tidak mendengar kabarnya." Sue Hui menatap binatang-binatang berbulu yang terbang di langit. "Jika aku tidak tahu ada manusia bulu di sini, aku tidak akan repot-repot menyeberangi pegunungan untuk datang ke tempat sekecil ini." Huai San mendesak, "Apakah dia binatang berbulu?" "Ya, dia adalah tetua suku bulu." Sue Hui tersenyum melihat sosok berapi-api di puncak gunung. "Aku melihatnya. Dia berubah menjadi seekor elang salju putih, mengembangkan sayapnya, dan terbang menuju puncak gunung." Di puncak gunung, Sue Ling sedang berjemur di bawah sinar matahari di atas batu besar. Jubah merah menyalanya berserakan di tanah, dan rambut emasnya yang panjang tampak kontras dengan jubah itu. Ketika Sue Hui melihatnya, dia hanya berpikir dia lebih mempesona daripada matahari. Elang salju mendarat dan berubah menjadi betina yang seksi. Sue Ling meliriknya sambil tersenyum tipis. "Sue Hui, kenapa kamu di sini?" Saat Sue Hui berubah ke bentuk manusia, dia telanjang. Namun, dia sama sekali tidak malu. Dia bahkan berjalan ke sisi Sue Ling tanpa busana dan tersenyum menawan. Kuil kayu suci mengirim seseorang ke suku serigala batu untuk menyelesaikan masalah penyakit darah mati. Kudengar suku serigala batu dan suku bulu bertetangga, jadi kukira kau mungkin ada di sini. Itulah sebabnya aku berinisiatif menerima misi ini dan datang untuk bermain denganmu. Dia mendekati Sue Ling dan membelai dadanya dengan jari-jarinya. Dia menatapnya dengan menggoda. Ejekan itu sangat kentara. Sayangnya Sue Ling tidak menghargainya. Dia menepis jari-jari Sue Hui. "Baiklah, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan lakukan lebih dari itu." Sue Hui sedikit tertegun, lalu terkekeh. "Kenapa kamu berpura-pura? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kita sudah makan, tidur, mandi, dan bertarung bersama. Selain kawin, apa yang belum kita lakukan? Kamu bahkan bilang ingin menikah denganku." Sue Ling langsung berdiri saat mendengar ini. Ekspresinya sangat serius. "Saya peringatkan Anda, itu hanya candaan. Saya tidak menganggapnya serius. Jangan sebutkan hal-hal itu lagi." Dia mengangkat alisnya. "Mengapa kamu bereaksi berlebihan? Aku tidak benar-benar memintamu untuk menikah denganku." Ketika mereka pertama kali bertemu, dia memang tertarik pada penampilan Sue Ling yang luar biasa dan kekuatannya yang luar biasa. Namun, setelah mengenalnya cukup lama, dia perlahan-lahan mengetahui sifatnya. Dia hanya tampak hangat dan mempesona, tetapi sebenarnya dia lebih dingin dan lebih egois daripada orang lain. Dia bisa berteman dengannya, tetapi akan menyedihkan jika dia menjadi pasangannya. Sambil mengenakan pakaiannya, dia berkata setengah bercanda, "Siapapun yang berteman dengan binatang jantan sepertimu yang tidak tahu bagaimana bersikap sopan akan sial." Sue Ling sedikit mengernyit, tampak tidak senang. "Jangan bicara omong kosong di sini." Sue Hui tersenyum. "Aku tidak bicara omong kosong. Jika kamu benar-benar bisa menemukan jodoh, apakah kamu masih akan melajang?" "Saya tidak jomblo sekarang. Saya sudah punya pasangan." Ketika Sue Ling mengatakan ini, matanya yang merah menyala semakin bersinar. Dia tampak puas dan bangga. Sue Hui langsung tertegun. Dia menatap Sue Ling dengan tak percaya. "Apakah dia buta? Dia benar-benar menyukaimu. Kaulah yang buta. Diamlah jika kau tidak tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan." Sue Ling tampak tidak puas. Sue Hui masih merasa ini terlalu tidak nyata. Bujangan tua dari suku bulu itu benar-benar telah menemukan jodoh. Ini adalah berita paling heboh tahun ini. Dia bertanya dengan cepat,
Apa spesies pasanganmu? Apakah dia cantik? Berapa usianya? Berapa banyak pasangan yang dia miliki selain kamu? Sueling berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Gadis kecilku jauh lebih cantik darimu. Jangan pernah berpikir untuk mendekatinya. Kita berdua betina. Apa yang bisa kulakukan padanya? Aku hanya penasaran. Aku ingin tahu seberapa toleran betina itu untuk bisa menerima binatang jantan yang mengerikan sepertimu sebagai pasangannya. Sueling mencibir. Aku sangat kuat. Dia suka aku rela menyeberangi gunung batu ke seberang sungai hitam hanya agar dia menjadi pasanganku. Itu karena dia punya selera dan keberuntungan yang bagus. Jangan katakan hal-hal seperti itu di sini. Sue Hui masih tidak percaya padanya. Wanita cantik sangat sombong. Mereka tidak akan tahan dengan sifatmu yang aneh. Kau pasti sedang membodohiku. Apa gunanya menipumu? Tidak apa-apa jika kau tidak percaya padaku. Saat kau datang ke Gunung Batu itu lagi dalam 2 tahun dan melihat anak-anakku, kau pasti ingin percaya apa yang kukatakan. Sue Hui segera berkata, kalau begitu, bawa aku menemui pasanganmu. Aku ingin melihat pasangan seperti apa yang telah kau temukan. Dia tidak percaya ketika Sueling mengatakan pasangannya lebih cantik darinya. Dia tidak sedang menyombongkan diri. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Bahkan di kota Divinewood, dia sangat menonjol. Dia tidak percaya akan ada wanita secantik itu di tempat sekecil itu. Bahkan jika ada wanita secantik itu, kepribadiannya tidak akan terlalu baik. Lagi pula, dia pasti akan dikelilingi oleh banyak pria buas. Ini berarti si betina pasti tidak tahu bagaimana cara mengakomodasi dan menyerah. Namun, masalahnya adalah temperamen Sueling juga sangat buruk. Dia selalu melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Dia tidak dapat membayangkan seperti apa jadinya dia saat bersama pasangannya. Akankah dia mengambil inisiatif untuk menampungnya? Ini tidak mungkin. Sueling menolak permintaan Sue Hui dengan tegas. Dia sedang tidak enak badan akhir-akhir ini dan tidak bisa menerima tamu. Ini hanya rapat. Aku tidak butuh dia melakukan pekerjaan fisik apapun. Apa pentingnya? Saat aku bilang tidak, maksudku tidak. Sue Hui tidak senang. Hei, kita kan teman lama. Apa salahnya bertemu dengan pasanganmu? Apa menurutmu aku akan melahapnya? Namun Sueling berkata, aku pergi. Kamu mau pergi kemana? Pulang untuk makan. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang menuruni gunung tanpa menoleh ke belakang. Sue Hui melihatnya pergi dan mendengus. Semakin kamu tidak mengizinkanku menemuinya, semakin aku ingin menemuinya. Bab 220. Sue Hui melebarkan sayapnya dan mengejar Sueling. Dia harus melihat betapa cantiknya pasangannya. Sueling menggali ke dalam gunung batu dan menghilang ke dalam rumpun tanaman merambat yang lebat. Sue Hui segera mengejar. Tanaman merambat yang tadinya diam tiba-tiba memanjangkan tanaman merambatnya dan menerkam Sue Hui. Sue Hui tidak menyangka tanaman merambat ini bisa bergerak. Saat dia lengah, tanaman merambat itu melilit pergelangan kakinya. Dia segera menenangkan diri, memotong tanaman merambat itu dengan cakarnya, dan segera mundur. Ketika dia mundur dari jangkauan serangan tanaman merambat itu, mereka dengan enggan mencabut tanaman merambat mereka dan terus tinggal diam di gunung. Mereka tampak sangat jujur dan tidak berbahaya. Sue Mei memandangi tanaman merambat itu dan mencoba berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa yang hanya dimiliki klan kayu ilahi. Pada akhirnya, pihak lain hanya menjawab, tidak diperbolehkan orang luar. Tidak peduli seberapa banyak Sue Hui berkomunikasi dengannya, ia tidak bereaksi. Jika tanaman merambat ini bisa menjadi manusia, mereka pasti akan menjadi makhluk yang sangat dingin dan jauh. Sue Hui tidak punya pilihan selain kembali dengan tangan kosong. Huan membuat semangkuk obat khusus untuk Sang Ye hari ini. Ini adalah versi lanjutan dari sup yang telah dipelajarinya. Ada banyak ramuan berharga yang ditambahkan ke dalamnya. Dia yakin bahwa itu pasti akan menyembuhkan disfungsi ereksi Sang Ye. Namun, untuk mencegah Suang Yun dan Sueling mengatakan bahwa dia bias, kali ini dia membuat sepanci sup ayam lagi. Dia juga menambahkan banyak ramuan bergizi ke dalam sup. Untuk meningkatkan cita rasanya,
dia merebusnya secara khusus dalam panci sepanjang sore. Saat Baidi kembali, sup sudah siap. Secara kebetulan, Mu Xiang juga telah tiba. Dia berkata dengan cemas, "Huan, ada masalah dengan rol kapas. Datang dan bantu kami memeriksanya." Rol kapas adalah mesin kayu yang khusus digunakan untuk menggulung kapas. Diperlukan 3 binatang buas untuk mengoperasikannya secara bersamaan. Biasanya, kapas harus digulung melalui rol sebelum dapat diubah menjadi potongan kapas dan dipintal menjadi kain. Mendengar ini, Huan segera meletakkan pekerjaannya. "Aku akan pergi melihat-lihat bersamamu sekarang." Saat dia sampai di pintu, dia teringat sup di dapur dan menoleh ke Baidi. "Aku mungkin akan pulang terlambat, jadi jangan menungguku makan malam. Kalian bisa makan dulu. Ada sup di dapur untukmu. Supnya pasti sudah siap sekarang. Cepatlah dan bagikan sup itu kepada semua orang." Baidi menjawab, "Aku mengerti. Pergilah dan kembalilah lebih awal. Aku akan meninggalkan makanan untukmu." Huan mengikuti Mu Xiang. Rol itu ditempatkan di kantor komite lingkungan. Ada beberapa binatang betina dan jantan yang menjaganya. Mereka sangat khawatir rol itu tidak dapat digunakan. Sayang sekali jika benda ajaib seperti itu dibuang. Mereka lebih khawatir tentang masa depannya daripada Huan, pemilik roller tersebut. Huan memeriksa dan menemukan kapas tersangkut di salah satu as. Dia mencabut kapas itu dan sedikit menyesuaikan porosnya sehingga bisa digunakan lagi. Semua orang senang. Mu Xiang merasa lega. "Kau yang terbaik, Huan. Kau memperbaikinya dalam sekejap." Huan tersenyum. "Ini hanya masalah kecil. Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Kalian semua harus kembali untuk makan malam." Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Huan. Begitu Huan keluar dari kantor Dewan Lingkungan, dia melihat Baidi berdiri di dekatnya. Dia memegang jubah, dan matanya yang biru lembut. "Baidi." Huan berlari mendekat. "Kenapa kamu di sini?" Baidi menyampirkan jubah di tubuhnya, lalu menggendongnya. "Malam ini udaranya dingin. Aku datang untuk membawakanmu beberapa pakaian lagi untuk menutupimu." Huan merasa hangat karena perhatiannya. Dia melingkarkan lengannya di leher pria itu dan mencium pipinya. "Kau baik sekali," katanya lembut. Baidi menggendongnya kembali. "Apakah kamu sudah memperbaiki rollernya?" "Ya, sudah diperbaiki." Baidi tersenyum. "Huanku luar biasa. Dia langsung memecahkan masalah." Huan membenamkan wajahnya di leher pria itu. "Berhentilah menggodaku." Dia terkekeh saat melihatnya. Tawanya yang pelan mengirimkan getaran ke dadanya, membuat tubuhnya geli. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menyadari bahwa semua orang belum makan dan sedang menunggu Huan. Dia terkejut. "Bukankah aku sudah menyuruhmu makan dulu?" Sueling berkata setengah bercanda, "Tanpa kamu di dekatku, tak seorang pun punya nafsu makan." Baidi menurunkan Huan ke kursi di meja dan duduk di sampingnya. Huan mengelus kepala anak-anak itu. "Kalian semua lapar, kan?" Big Goody berkata, "Kami minum sup ayam. Kami tidak lapar." "Apakah sup ayamnya enak?" Anak-anak mengangguk serempak. "Sup ayam buatan ibu adalah yang terbaik. Jika kamu menyukainya, aku akan membuatkannya lagi untukmu besok." Setelah makan malam, anak-anak kembali ke kamar untuk beristirahat. Baidi masih membersihkan meja. Huan berlari untuk membantu. Melihat hal ini, Suang Yun dan Sang Ye pun datang untuk membantu. Huan mengusir mereka seperti mengusir lalat. "Kembalilah ke kamar kalian dan tidurlah. Jangan menghalangi jalan di sini." Suang Yun menunda-nunda dan menolak untuk pergi. "Apakah kamu tidak akan tidur denganku malam ini?" "Benar sekali." Huan menolak dengan mudah. Suang Yun sangat kecewa. Jika dia memiliki sepasang telinga di kepalanya, telinganya pasti sudah terkulai sekarang. Huan menatapnya dengan geli. "Jangan berpura-pura menyedihkan. Itu tidak berguna bagiku. Aku wanita yang keras hati." Suang Yun mencondongkan tubuhnya. "Beri aku ciuman dan aku akan pergi." Huan mencium mulutnya. Selesai. Suang Yun menjilat bibirnya. Rasanya sangat manis saat dicium. Dia pergi dengan perasaan puas. Begitu dia berjalan pergi, Sueling membungkuk dan tersenyum padanya.
Aku juga ingin berciuman. Huan segera mengecup wajahnya. Sueling tidak puas. Mengapa kamu mencium bibir Suang Yun dan aku hanya mencium wajahku? Kamu bias. Benar sekali. Saya bias. Sueling terdiam karena ketenangannya. Huan berkata, cepatlah pergi. Jangan berdiri di sini dan menghalangi. Saat dia tidak melihat, Sueling tiba-tiba menekan bagian belakang kepalanya dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia menggigit bibirnya. Dia benar-benar digigit. Bibir Huan digigit. Sebelum Huan sempat marah, Sueling segera melepaskannya dan bergegas naik ke atas untuk melarikan diri. Huan menyentuh bibirnya yang digigit. Dia sangat marah. Dia ingin sekali mencengkeram burung bajingan itu ke tanah dan mencabut semua bulunya. Sang Ye menatapnya, lalu menatap Bai Di. Dia diam-diam membantu mereka membersihkan meja dan menyapu lantai. Kemudian, dia berkata tanpa ekspresi, aku akan kembali ke kamarku. Tunggu, Huan memanggilnya. Apakah kamu sudah minum obat yang kubuat untukmu malam ini? Sang Ye tercengang. Obat apa? Itu obat untuk penyakitmu. Bukankah kamu sudah meminumnya? Huan bingung. Dia menoleh ke Bai Di. Aku membuat semangkuk sup sore ini dan menaruhnya di atas kompor. Apa kau melihatnya?